Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nia Angelina. Bisa kalian panggil Ibu Nia. Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Nah, sebelum masuk pembahasan materi pelajaran matematika, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian karena kalian akan mencatat materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi, bab 1 pada pelajaran matematika, yaitu judulnya bilangan. Nah, bilangan merupakan konsep matematika yang digunakan untuk perhitungan dan juga pengukuran. Ada beberapa jenis-jenis bilangan. Yang pertama, yaitu bilangan asli. Nah, bilangan asli ini merupakan bilangan yang paling sederhana karena dimulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu disebut dengan bilangan asli. Yang kedua ada bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan bilangan asli juga, tapi dia ditambah dengan angka 0. Jadi dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga ada bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan gabungan bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Jadi misalnya seperti titik-titik min 3, min 2, min 1, kemudian 0, lanjut 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu seperti bilangan pecahan. Contohnya 1/2, 1/3, dan seterusnya. Nah, bisa juga bilangan rasional itu bilangan desimal yang dijadikan pecahan. Contohnya seperti 0,75. 0,75 ini bisa dijadikan pecahan, yaitu 3/4 atau 0,5. 0,5 jika dijadikan pecahan menjadi 1/2. Nah, bisa juga dalam bentuk desimal berulang. Gimana sih bentuknya desimal berulang? Nah, desimal berulang itu bentuknya seperti 0,66666 dan seterusnya. Jika dijadikan pecahan, maka dia nilainya 2/3. Ada juga bilangan yang ada akarnya, tapi bisa dikeluarkan dari akar, seperti akar 9. Nah, akar 9 ini jika dikeluarkan dari akar, maka hasilnya 3. Ini disebut dengan bilangan rasional. Selanjutnya ada bilangan irasional. Bilangan irasional merupakan kebalikan dari bilangan rasional. Contohnya seperti pi. Pi itu nilainya, kalau kalian pelajari waktu SD, biasanya dipakai untuk rumus lingkaran. Nah, nilainya itu 3,14. Sebenarnya nilai pi itu bukan 3,14 saja, tapi ada angka selanjutnya. Jadi 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, dan seterusnya. Jadi angkanya banyak, tidak bisa dijadikan pecahan, maka disebut dengan bilangan irasional. Paham ya? Yang terakhir ada bilangan real. Bilangan real itu merupakan gabungan dari bilangan rasional dengan irasional. Paham ya sampai sini jenis-jenis bilangan. Nah, di kelas 7 ini Ibu tidak akan membahas semua bilangan yang ada di sini. Jadi di kelas 7
Yang akan dipelajari yaitu bilangan bulat, pecahan, pangkat, dan akar. Kita lanjut pembahasannya. Bilangan bulat, seperti yang tadi dijelaskan, merupakan gabungan bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Untuk memudahkannya, Ibu akan bikin garis bilangan. Tahu ya garis bilangan? Biasanya garis bilangan angka 0 itu berada di tengah. Jadi sini Ibu bikin angka 0 di tengah. Kemudian bilangan positif itu berada di sebelah kanan angka 0. Jadi sebelah kanan angka 0 itu adalah bilangan positif. Nah, bilangan negatif berada di sebelah kiri angka 0. Di sini negatif. Nah, cara penulisannya jangan sampai salah. Jadi, untuk positif, sebelah kanan angka 0 itu angka satunya ada di sebelah angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk bilangan negatif, angka satunya berada di sebelah kiri angka 0. Jadi bukan dimulai dari sini angka satunya ya, tapi dari sebelah angka 0. Nah, di sini Ibu tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Diingat ya, jadi angka 1 dan negatif 1 itu berada di sebelah angka 0. Jadi jangan sampai ketukar karena masih banyak yang Ibu temui jika bikin garis bilangan angka negatif satunya dimulai dari paling ujung sebelah kiri. Nah, itu akan Ibu salahin. Terus ada poin penting yang harus kalian tahu. Pada garis bilangan, makin ke kanan suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Dan makin ke kiri suatu bilangan, maka nilainya semakin kecil. Kalian lihat ya, di sini kan angka 0. Kalau semakin ke kanan nih, maka nilainya dia semakin besar. 1 dan 6 pasti nilainya lebih besar 6. Nah, jika min 2 dan 2, maka nilainya lebih besar angka 2. Paham ya? Makin ke kiri suatu bilangan nilainya semakin kecil. Berarti jika semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Negatif 1 dan negatif 6 pasti lebih kecil negatif 6 karena semakin ke kiri semakin kecil. Paham ya? Lanjut, membandingkan bilangan bulat. Tentukan tanda yang tepat, lebih dari atau kurang dari. Nah, yang masih bingung untuk membedain mana lebih dari dan kurang dari, Ibu Nia membedakannya dengan garis lurus. Jadi, kita taruh garis lurus di depannya. Nah, kalau lebih dari, jika ditarik garis lurus maka membentuk huruf B, berarti itu lebih dari. Nah, untuk yang kurang dari, jika ditarik garis lurus maka membentuk huruf K, berarti dia kurang dari. Di sini kurang. Nah, di sini lebih. Paham ya, mana yang lebih dari, mana yang kurang dari. Contoh yang A. Di sini ada bilangan 473 dan 89. Di sini sudah terlihat perbedaannya, angka ratusan dan puluhan. Sudah jelas ya, lebih besar angka yang ratusan, maka tandanya adalah lebih dari. Lanjut, di sini yang B, angkanya 8.531 dengan 8.592. Angkanya sama-sama nilainya ribuan. Tapi kita lihat
Nih angka yang pertama nih yang ribuan, angkanya sama-sama 8. Yang ratusan, angkanya sama-sama 5. Berarti masih belum bisa ditentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, kita lihat selanjutnya yang puluhannya. Puluhan yang di sebelah kiri, angkanya 3. Dan yang di sebelah kanan, angkanya 9. Berarti angka 3 ini kan lebih kecil daripada 9. Maka tandanya itu adalah kurang dari. Terus kita lanjut. Yang C, negatif 100 dan 0. Ingat ya, tadi poinnya semakin ke kiri suatu bilangan, maka nilainya semakin kecil. Kalau 0 berada di posisi tengah, maka negatif 100 pasti dia semakin ke kiri kan. Misalnya Ibu tambahin garis bilangannya di sini negatif 100. Nah, berarti kan dia semakin ke kiri tuh. Berarti nilainya semakin kecil. Karena semakin kecil nih nilainya, berarti dia tandanya adalah kurang dari. Jadi negatif 100 kurang dari 0. Yang D, negatif 147 dan negatif 195. Kita lihat ya. Misal Ibu kasih pakai garis bilangan. Di sini ada 0. Kalau 0 berarti sebelahnya negatif 1, negatif 2 dan seterusnya sampai di sini ntar ketemu negatif 147. Dilanjut ke sini berarti negatif 149. Berarti semakin ke kiri nih hasilnya di sini negatif 195. Udah ketahuan kan mana yang nilainya lebih kecil, yaitu negatif 195 karena dia semakin ke kiri. Berarti ini lebih kecil. Tandanya yang ini lebih besar kan? Di sini dikasih tanda lebih besar. Paham ya, Nak? Kita lanjut pembahasannya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu penjumlahan bilangan bulat. Di sini ada 2 poin, yaitu tanda sama dan tanda beda. Yang dimaksud tanda itu positif dan negatifnya ya. Jadi jika tanda sama, maka jumlahkan angka dan tandanya mengikuti soal. Jadi dilihat nih ya, 3 ditambah 7 sama dengan, nah 3 dan 7 ini sama-sama tandanya positif kan, 3-nya positif, 7-nya positif. Karena sama-sama positif, langsung kita jumlahkan. 3 tambah 7 hasilnya 10. Tanda mengikuti soal, sama-sama positif, maka hasilnya juga positif. Terus di sini 3 dan 7 tandanya sama-sama negatif. Jika tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya juga pasti negatif, ya kan? Tanda mengikuti soal. Lalu, karena sama-sama negatif, tandanya sama, tinggal kita jumlahkan angkanya. Berarti angkanya 3 dan 7, 3 tambah 7 hasilnya 10. Paham ya? Jadi di sini hasilnya negatif 10. Lanjut, kalau untuk tanda yang berbeda, nah di sini kurangkan angka besar dengan yang kecil. Jadi angka yang besar dikurang yang kecil, tanda mengikuti angka yang besar. Kita lihat, antara 3 dan 7, yang mana yang lebih besar? Udah pasti angka 7. Karena angka 7 lebih besar, kita lihat tandanya dia apa? Positif. Kalau tandanya positif, berarti di sini pasti hasilnya positif. Terus, tinggal kita kurangkan angka yang besar dengan yang kecil. Antara 3 dan 7 lebih besar 7, berarti 7 kita kurang 3. 7 kurang 3 hasilnya adalah 4. Karena tadi positif, berarti hasilnya positif 4. Terus kita lihat 3 ditambah negatif
7. Tanda mengikuti angka yang besar. Yang besar antara 3 dan 7 yaitu 7. Berarti 7-nya tandanya negatif, di sini kita tulis negatif. Terus langsung kita kurangkan 7, kita kurang 3, hasilnya adalah 4. Ya kan? Jadi 3 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 4. Lanjut, pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan, di sini ada poin ubah menjadi penjumlahan. Karena banyak anak yang masih bingung, angka yang lebih kecil dikurang angka yang lebih besar. Caranya bagaimana? Banyak yang salah. Jadi ibu akan bahas di awal pelajaran. 3 dikurang 7 kita ubah menjadi penjumlahan. Kalau kita ubah menjadi penjumlahan, berarti angka 7 ini kan nilainya negatif ya. Karena depannya ini ada negatif kan. Berarti jadi 3 ditambah negatif 7. Sama dengan, masih ingat kan? Tandanya beda. Yang satu positif, satu negatif. Berarti angka 7 lebih besar. Dia nilainya negatif, di sini hasilnya negatif, tinggal kita kurangin 7 kurang 3 hasilnya 4. Lanjut, negatif 3 dikurang 7. Berarti kita ubah jadi penjumlahan, negatif 3 ditambah negatif 7. Sama dengan, karena tandanya sama-sama negatif, 3-nya negatif, 7-nya negatif juga, berarti tanda mengikuti soal. Di sini hasilnya negatif. Terus tinggal jumlahkan angka. 7 ditambah 3, hasilnya 10. Paham ya? Lanjut poinnya yang selanjutnya, pengurangan ketemu negatif, maka hasilnya positif. Kita lihat, 3 dikurang negatif 7. Ini pengurangan, ketemu negatif. Pengurangan ketemu negatif, maka hasilnya jadi positif. Kita tulis lagi, 3 ditambah 7. Pengurangan ketemu negatif, maka hasilnya positif. 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10. Paham ya? Lanjut, negatif 3 dikurang negatif 7. Nah, di sini juga sama. Pengurangan ketemu dengan negatif, maka jadi positif. Ditulis lagi, negatif 3 berubah tandanya jadi positif 7, ya kan? Pengurangan ketemu negatif jadi positif. Sama dengan, nah tandanya beda nih. Yang satu negatif, yang satu positif. Kalau tandanya beda berarti tanda mengikuti angka yang besar. Angka yang besarnya positif berarti hasilnya sudah pasti positif. Tinggal kita kurangkan angka yang besar dikurang yang kecil. 7 dikurang 3, hasilnya adalah 4. 4 positif. Paham ya? Kita lanjut, ada pembahasan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, kalian lihat soal pertama, negatif 25 ditambah 100 sama dengan, ingat yang tadi, tandanya beda, satu negatif, satu positif, berarti tanda mengikuti angka yang besar. Angka yang besarnya kan 100, berarti 100 itu tandanya positif, maka hasilnya sudah pasti positif. Tinggal kita apa? Tinggal kita kurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil. 100 dikurang 25, hasilnya jadi 75. Paham ya? Nah, untuk soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, bisa kalian tukar posisi angkanya. Bisa juga ditukar menjadi, ini kan 100-nya positif nih ya. Nih, 100-nya positif. Kalau positif di depan tidak perlu ditulis ya, tanda plusnya. Berarti langsung 100, kemudian 25-nya nilainya negatif, ya kan? Berarti
negatif 25. Sama aja kan, 100 dikurang 25 hasilnya 75. Atas dan bawah hasilnya sama. Nah, sifat tukar posisi ini disebut juga dengan sifat komutatif. Sini Ibu kasih keterangan tukar posisi pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat disebut juga dengan sifat komutatif. Iya, Nak. Selanjutnya soal yang kedua, 6 ditambah negatif 5 dikurang negatif 28. Kalau yang pertama dia 2 operasional, kalau ini ada 3 operasional. Caranya kita proses dengan pengelompokan. Jadi kita hitung dulu nih yang pertama nih. 6 ditambah negatif 5. 6 ditambah negatif 5 berarti hasilnya 1. Ya, karena 6 lebih besar kan angkanya, karena lebih besar berarti hasilnya positif, tinggal dikurangin. 6 dikurang 5 hasilnya 1. Kita lanjut, di sini ada tanda pengurangan, berarti dikurang negatif 28. Wah, di sini berarti ada pengurangan ketemu dengan negatif. Jika pengurangan ketemu negatif, maka jadi positif. 1 ditambah 28 sama dengan hasilnya 29. Nah, sifat pengelompokan ini disebut juga dengan sifat asosiatif. Jadi Ibu kasih keterangan pengelompokan disebut juga dengan sifat asosiatif. Lanjut, soal yang nomor 3. Seorang penyelam awalnya berlatih di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Nah, biar nggak bingung, Ibu pakai garis bilangan untuk kalian bayangkan ya. Garis bilangan. Misalnya 0 itu berarti dia berada pas di permukaan laut. Nah, kalau di atas permukaan laut, maka kita misalkan dia positif karena di atas, ya, di atas permukaan laut nilainya positif. Nah, kalau di atas positif, maka di bawah permukaan laut nilainya negatif. Di bawah permukaan nilainya negatif. Kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Positif ya. Yang negatifnya berarti di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kita baca lagi soalnya. Seorang penyelam awalnya berlatih di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut, maka dia negatif. Kan kedalamannya 2 meter, berarti dia negatif 2. Di sini ya tandanya.
Kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Karena di bawah lagi, maka dia juga negatif. Berarti negatif 5. Terus yang ditanya, berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Nah, yang perlu kalian ingat, selisih itu bilangan yang besar dikurang bilangan yang kecil. Di sini kan ada negatif 2 dan negatif 5. Kira-kira mana yang bilangan lebih besar? Ingat ya, bilangan yang lebih besar itu dia yang ke kanan. Ya kan? Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Berarti yang lebih besar itu negatif 2. Karena negatif 5 kan dia ke kiri. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti jawabannya adalah, karena selisih, berarti selisihnya sama dengan negatif 2. Selisih kan dikurang negatif 5. Angka yang lebih besar dikurang angka yang lebih kecil. Sama dengan di sini pengurangan ketemu negatif. Berarti jadi negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Selesai.